Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah nyata seorang ibu yang membakar bibit anaknya. Di kota Riyadh, tepatnya di negara Saudi Arabia, ada seorang ibu janda yang memiliki dua anak laki-laki yang bekerja sebagai supir taksi. Kedua pemuda ini sangat berbakti kepada ibunya. Mereka menabung untuk membayar kontrak apartemen yang harga sewa per tahunnya mencapai 24.000 real atau sekitar 80 juta rupiah. Susah payah kedua pemuda ini menabung sampai terkumpul uang 10.000 real atau sekitar 38 juta rupiah. Uang tersebut mereka ikat dengan karet, lalu mereka masukkan ke dalam plastik. Setelah itu direkatkan dengan lakban hingga benar-benar uang ini tertutup dengan rapat. Kemudian bungkusan uang tersebut disimpan oleh kedua pemuda ini di bawah bantal kamar mereka berdua. Ketika kedua pemuda ini pergi bekerja, si ibu merapikan kamar anaknya. Tanpa sengaja beliau menemukan bungkusan tadi di bawah bantal anaknya tersebut. Si ibu terkejut, mukanya langsung memerah dan alisnya mengkerut, menunjukkan kekesalan dan penyesalan, merasa gagal mendidik anak-anaknya. Karena si ibu merasa bahwa beberapa hari yang lalu ibunya memarahi kedua anaknya karena ketahuan mereka main kartu di kamar. Dan ini ada benda yang sudah membuat mereka lalai. Pikir si ibu dan menggenggam erat bungkusan yang ternyata beliau kira itu adalah kumpulan kartu-kartu domino. Meskipun tanpa uang dan bukan judi, tapi permainan domino, permainan kartu tersebut melalaikan. Pikir si ibu masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dilakukan oleh kedua anaknya, seperti sholat 5 waktu, belajar Islam, berbakti kepada kedua orang tua, dan kebajikan-kebajikan lainnya. Ketika anak yang bungsu pulang ke rumah, langsung saja ibunya menumpahkan amarahnya kepada anaknya tersebut, karena merasa bahwa perintahnya selama ini diajukan oleh anaknya. Si bungsu termenung. Ia merasa tidak bersalah karena ia sudah meninggalkan kebiasaan main kartu. Ia hanya menunduk diam, tidak membantah saat dimarahi ibunya, karena si bungsu dan kedua anaknya ini sangat memuliakan dan menghormati ibunya. Si anak rupanya menyadari bahwa hak orang tua adalah sesuatu yang agung setelah hak Allah untuk diibadahi semata dan tidak dipersekutukan dengan apapun. Setelah ibu selesai memarahinya, lalu si bungsu bertanya, "Ibu menemukan kartu di mana, Bu?" "Di bawah bantal," jawab ibunya dengan mantap. "Di mana sekarang kartu tersebut, Bu?" tanya si bungsu.
Sudah ibu bakar, jawab ibunya dengan rasa puas telah menghukum anak-anaknya. Kita mungkin berpikir, kira-kira respon apa yang dilakukan oleh si anak? Apakah si anak marah kepada ibunya? Atau mungkin memprotes dengan suara yang tinggi bahwa ibunya telah memfitnah mereka berdua? Atau mungkin terpikir oleh kita bahwa si anak akan menjelaskan bahwa yang ibu bakar itu bukan kartu ibu, tetapi uang yang kami kumpulkan untuk membayar apartemen tempat tinggal kita. Tidak. Si bungsu menundukkan kepalanya dengan suara perlahan. Ia meminta maaf kepada ibunya dan berjanji tidak akan bermain kartu lagi. Amarah ibu pun mereda. Lalu beliau melanjutkan kesibukannya yang lain. Ketika anak pertama pulang ke rumah, si adik langsung menceritakan peristiwa yang baru saja dialaminya bersama ibunya. Kemudian kakaknya bertanya, apakah kau ceritakan bahwa yang dibakar oleh ibu adalah uang? Si adik menjawab, tidak. Saya hanya meminta maaf dan berjanji untuk tidak main kartu lagi. Bagus. Jangan kau ceritakan hal itu agar ibu tidak bersedih. Dia akan mengganggu pikirannya. Allahu Akbar. Betapa halusnya perasaan kedua anak itu. Meskipun terlihat jelas bahwa ibu yang salah, tapi kedua anaknya tidak ingin mengeluhkan perasaannya. Tidak ingin membuat ibunya kepikiran dan sedih, serta menyesali ketegasannya dalam memvonis. Kedua pemuda ini hasil didikan orang tua yang soleh. Keduanya memiliki kepekaan hati dan perasaan yang halus. Kedua anak ini tahu betul betapa berat perjuangan seorang ibu. Keletihan demi keletihan saat mengandung, fisik yang melemah, mual yang berkepanjangan, muntah-muntah, dan dahsyatnya pengorbanan ibu saat melahirkan. Kedua anaknya menyadari bahwa pengorbanan dan kasih sayang orang tua sangat besar, dan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan pengorbanan mereka mengumpulkan uang itu. Mereka memahami bahwa jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah dengan berbakti dan memuliakan kedua orang tua. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Anak yang dididik menjadi anak yang soleh, maka insya Allah hasilnya akan menuai kebaikan dan kebaikan. Mudah-mudahan kisah nyata ini menginspirasi kehidupan kita, bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua. Nasrun minallah wa fathun qarib.
wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.